Wajah Bu Ipah langsung merah padam. Ketika warung miliknya, tempat ia mencari nafkah untuk menghidupi serta memberikan kehidupan yang layak bagi putri satu-satunya. Dihina dengan sebegitu rupanya. Coba ulangi sekali lagi, Wina. Pinta Bu Ipah berbicara dengan nada rendah. Aku tidak sudi membantu ibu berjualan di warung busuk ini, ucap Wina memperjelas ucapannya tadi. Pelah. Tanpa Wina dan Arum sangka, Bu Ipah melayangkan satu tamparan tepat di pipi Wina, hingga kepalanya tertoleh ke kanan. Ibu tega tampar aku. Lucy api Wina dengan mata yang melotot, menatap ibunya dengan tajam. Ibu harus menampar kamu supaya kamu sadar, Wina. Warung yang kamu bilang busuk ini sudah menghidupi kamu dan sudah memenuhi segala kebutuhan kamu yang sangat banyak itu. Bentak Bu Ipah emosi. Emosi Bu Ipah langsung tersulut ketika Wina dengan begitu mudahnya menghina warung yang sudah menemaninya selama puluhan tahun. Berkat warung makan inilah, Bu Ipah bisa memberikan kehidupan yang layak untuk dirinya dan Wina. Lebih baik kamu diam jika tidak mau membantu. Jangan pernah ikut campur apapun. Dan siapapun yang akan ibu pekerjakan di warung ini, sambung Bu Ipah lagi. Wina terus menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian dan kekesalan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wina langsung pergi dari warung tersebut. Tetapi, Wina masih sempat melempar tatapan tajam ke arah Arum yang sejak tadi hanya diam melihat pertengkaran yang terjadi antara ibu dan anak. Suatu saat nanti, akan aku buat kamu menyesal, Udik. Geram Wina menunjuk Arum. Masuk ke rumah kamu, Wina. Bentak Bu Ipah. Wina menghentakkan kakinya kesal saat ia keluar dari warung untuk kembali ke rumahnya yang berada persis di sebelah warung makan tersebut. Sepanjang jalan Wina terus menggerutu, sembari memegangi pipinya yang memerah akibat tamparan dari ibunya. Jika aku sudah lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan yang bagus, tidak akan pernah lagi aku mau menginjakkan kakiku di rumah ini, apalagi menemui kamu, ibu sialan. Tekad Wina. Wina langsung menutup pintu kamarnya dengan keras. Lalu, ia berganti pakaian, mengambil dompet dan kunci motornya untuk pergi ke rumah sahabatnya Sarah. Bintang-bintang-bintang. Di warung makan, tubuh Bu Ipah langsung lemas. Setelah Wina pergi meninggalkan warung makan, perlahan Arum mendekati Ibu Ipah, mengajaknya untuk duduk di salah satu kursi. Bu, maafin Arum ya, ucap Arum menatap Bu Ipah dengan rasa bersalah. Kenapa kamu yang harus minta maaf, Arum? Bu Ipah mengerutkan keningnya. Gara-gara Arum, ibu dan Wina jadi bertengkar. Bahkan ibu sampai menampar Wina. Setelah ini, Wina pasti akan semakin membenci Arum, tutur Arum. Bu Ipah tersenyum, mengusap lembut puncak kepala Arum dengan sayang. Tidak apa-apa, Arum. Ada atau tidaknya kamu di sini, ibu dan Wina memang sering bertengkar. Bahkan hampir setiap hari kami berdebat. Memang, ini kali pertama ibu menampar pipi Wina. Itu pun ibu lakukan karena Wina sudah sangat keterlaluan. Kamu jangan merasa bersalah lagi ya, sambung Bu Ipah. Arum mengangguk. Lalu ia memeluk tubuh wanita paruh baya yang sudah ia anggap seperti ibu kandungnya sendiri. Karena kelembutan dan kebaikan hati Bu Ipah yang selalu ada untuknya di saat ia sedang terpuruk. Terima kasih ya, Bu. Sudah menjadi orang yang paling berjasa di saat Arum kehilangan bapak dan ibu, ucap Arum dengan tulus. Sama-sama, Arum. Sebagai tetangga kita kan harus saling membantu. Lagi pula dulu almarhumah ibu, kamu sering sekali membantu ibu. Maka tidak ada salahnya jika ibu membalas kebaikan almarhumah ibu kamu. Dan lagi pula, sejak kecil ibu sudah menganggap kamu
Sebagai anak kandung ibu sendiri, Bu Ipah mencolek hidung mancung Arum. Arum melantas tertawa, begitu juga dengan Bu Ipah. Andai sikap Wina sama seperti kamu Arum, ibu pasti akan merasa sangat bahagia sekali. Batin Bu Ipah memandang wajah Arum. Setelahnya, mereka berdua melanjutkan aktivitasnya untuk memasak serta membuka warung pada hari ini. Di rumah Sarah, Wina tengah berbaring di atas kasur Sarah yang tidak terlalu empuk namun cukup nyaman bagi Wina untuk berbaring. Lama-lama pengen aku bunuh itu si Udik. Tiap hari kelakuannya semakin menjadi-jadi. Kesal Wina memandang langit-langit kamar. Udahlah, ngapain kamu mikirin si Udik? Bukannya bentar lagi kita mau kuliah di Jakarta ya? Harusnya kamu senang dong. Itu artinya kita akan hidup bebas dan kamu tidak perlu lagi tuh ketemu sama si Udik tiap hari, timpal Sarah. Iya sih, kamu benar. Tapi, aku kesel dan aku nggak suka. Ibuku menyayangi anak lain selain aku, ujar Wina. Biarin aja jika si Udik dekat sama ibumu. Yang terpenting jatah bulanan, kamu masih lancar. Dan ibumu tetap mau menguliahkan kamu di Jakarta. Di sana, kita bisa hidup bebas Wina. Kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Tutur Sarah menggebu-gebu. Ah, aku jadi nggak sabar ingin segera kuliah di Jakarta, gumam Wina. Kedua gadis remaja itu lanjut mengobrol. Dan pembahasan mereka tidak jauh-jauh dari hal percintaan yang sedang mereka jalani saat ini. Kamu tahu nggak, Win? Ucap Sarah setelah mereka mengobrol ngalur ngidul. Mana aku tahu, kamu aja belum ngasih tahu dodol, sahut Wina, santai. Nggak usah pakai dodol, bisa kali, kesal Sarah. Kalau mau ngasih tahu lanjut cerita. Kalau nggak mau, aku mau tidur nih, ngantuk. Ucap Wina, sembari menguap. Iya, kamu tahu nggak Win? Pemilik resort yang baru dibangun itu. Katanya ganteng banget loh, mana duda lagi, tutur Sarah memberitahu. Wina yang baru saja memejamkan matanya langsung bangkit dari tidurnya dengan tiba-tiba, hingga membuat Sarah terkejut. Astaga, ini anak bikin orang terkejut aja. Sarah mengusap dadanya. Dari mana kamu tahu kalau pemilik resort itu ganteng dan duda? Tanya Wina. Dari Pak Lek Yudi, katanya sih dia mau ke sini. Jawab Sarah. Kapan-kapan? Aku mau buktiin beneran ganteng atau enggak? Tanya Wina lagi. Kalau soal itu aku nggak tahu. Sarah menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sama saja bohong, kesal Wina menoyor kepala Sarah. Sarah mengerucutkan bibirnya, sedangkan Wina kembali berbaring untuk tidur.